Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup, masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya semakin kita meningkat kualitas ketakwaan kita, moga-moga kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, 15 menit ke depan saya ingin menyampaikan terkait dengan renungan tahun baru Hijriah. Moga-moga hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saat ini adalah Jumat manis. Moga-moga hidup kita menjadi hidup yang manis. Rizki kita juga menjadi rizki yang manis, yang dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya dijaga, diberikan barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, dan moga-moga anak-anak kita semuanya adalah soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Serta moga-moga kita hidup nyaman, enak, tentram, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan tahun baru Hijriah yang perlu kita laksanakan bersama adalah pertama, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini adalah ayat yang familiar, banyak seringkali kita mendengar, baik penceramah, khotib juga seringkali menyinggung ayat ini. Yang intinya adalah kalau kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian ingkar, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, hidup kita akan menjadi azab tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut kita laksanakan terkait dengan tahun baru Hijriah ini adalah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, masih bisa untuk ibadah. Oleh karenanya ibadah di sisa-sisa umur kita, mari gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hidup kita akan menjadi nyaman. Dan tanda orang yang kelihatan syukurnya, hidupnya selalu senang, hidupnya selalu menerima apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab orang yang senang adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mengeluh, orang yang sedih, itu adalah berarti tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, secara esensinya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala enak dan enak menurut kita, itu sebetulnya adalah bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita menerima semua itu dengan kacamata iman, dengan kacamata takwa. Tidak ada yang sia-sia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, kalau kita sakit, kita ridho ikhlas, maka itu akan melebur dosa-dosa kita. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masalah, maka itu juga sebetulnya membuat kita semakin meningkat derajat kita, asal kita tahu ridho atas namanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, ayo perbanyak evaluasi. Kalau tahun kemarin atau saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, sudah pandai bersyukur atau tidak? Kita sudah banyak baiknya atau banyak jeleknya? Kalau banyak baiknya, diistiqomahkan, diteruskan, dan tentunya dipertahankan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan. Kalau kemudian ada jeleknya, mari muhasabah diri kita masing-masing. Mari kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri ditanya oleh jamaahnya, wahai Syekh, saya ini hidup saya kok susah, apa zikirnya, apa wiridnya? Beliau menjawab istighfar. Wahai Syekh, saya ingin mendapatkan jodoh, jawabnya istighfar. Wahai Syekh, saya ingin mendapatkan keturunan, saya ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Semuanya ternyata dijawab oleh beliau istighfar. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita dosa-dosa sudah diampuni, maka kita akan mudah diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi doa-doa kita. Sehingga waktu itu jamaah kemudian menghadap kepada beliau, wahai Syekh, kenapa berbagai macam masalah yang kami utarakan jawabnya cuma istighfar? Beliau mengutip surat Nuh ayat 10 sampai 12, bahwa orang itu kalau sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa-dosanya sudah berkurang, bahkan mungkin bisa juga dosanya habis. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dikatakan sebagai orang yang beruntung adalah ternyata hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sedangkan orang yang merugi adalah hari ini sama dengan yang kemarin. Kemarin kita gitu aja, sekarang juga sama, maka itu adalah merugi. Dan orang yang rusak ternyata hari ini lebih parah daripada hari kemarin. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana ibadah kita, sejauh mana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tambah syukurnya atau tambah kufurnya, tambah ibadahnya atau tambah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, ayo menjadi orang yang berubah menjadi yang lebih baik. Maka di dalam surat Al-Hasr
Ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu berupa akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap amal ibadah kita khususnya di rukun Islam itu semuanya meminta perubahan. Contoh ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang perlu dalam diri kita adalah selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka hidup ini mestinya yang paling bagus adalah menunggu waktu sholat. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kerja menunggu waktu sholat, ini namanya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika syahadat Rasul menunjukkan bahwa kita harusnya mencontoh tingkah laku Rasulullah SAW kalau ingin aman, tentram, sentosa dunia sampai akhirat. Maka setelah syahadat ada yang namanya sholat. Sholat ini adalah menunjukkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya orang itu benar, maka akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau kemudian sholatnya sudah betul, akan mikir kalau korupsi, akan mikir kalau kemudian mau menggunjing orang lain, akan mikir kalau mau menyakiti orang lain. Karena apa? Sudah dalam hidupnya terpasang yang namanya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka koreksi kita adalah jika sholat kita sudah benar, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah melaksanakan maksiat. Begitu juga yang berikutnya, ada yang namanya setelah sholat adalah zakat. Zakat adalah membersihkan harta kita. Maka kalau kemudian kita menjadi orang yang ahli sedekah, ahli zakat, termasuk dalam Muharram ini dalam rangka menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu, maka insya Allah hidup kita, rizki kita akan tambah barokah. Hidup kita, rizki kita akan tambah bersih. Jangan kita punya harta disimpan, jangan rugi kita nantinya kalau punya harta digegemwai, disimpan saja tidak dikeluarkan. Kita nanti akan rugi kalau kita tidak mentasarufkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, apakah termasuk di masjid maupun yang lainnya. Maka termasuk hadirin yang berikutnya ada yang namanya dalam bentuk setelah zakat puasa. Puasa adalah dalam rangka kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, takut wedine hanya nang Gusti Allah, tidak takut dengan harta, tidak takut dengan manusia, tidak takut dengan jabatan, tapi takutnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga haji. Tanda haji yang mabrur, tingkah lakunya, hidupnya semakin tambah baik. Kalau kemarin bukan termasuk orang yang ahli ibadah, setelah berangkat haji, jadi haji yang mabrur adalah semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir dalam rangka kita renungan tahun baru Hijriah adalah ayo perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti berpahala. Jika memang belum dikabulkan, mohon maaf, lihat fotokopi kita masing-masing, lihat tingkah laku kita masing-masing. Jangan berharap kemudian doa kita tokcer di saat kita seringkali menunda-nunda perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayolah tiru perintah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika berkhitan, beliau tidak pikir panjang, langsung punya jiwa labbaik, langsung ditunaikan. Sebelahnya ada kapak, langsung ngambil kapak, tidak mengambil hal-hal yang mungkin yang bisa mudahkan yang lainnya, pisau yang lainnya tidak, tapi langsung kemudian dilaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah jadi orang-orang yang labbaik, mendapatkan anak-anak Ismail, yaitu anak yang labbaik juga.
Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perbanyak di akhir tahun baru ini atau nanti malam atau asar nanti, baiknya para salafus soleh menyerukan kita semuanya, tutuplah dengan doa akhir tahun, dan maghribnya tutuplah atau awalilah dengan bacaan doa awal tahun. Insya Allah kalau kita mau merutinkan hal-hal demikian, akan menjadi orang yang ditolong oleh Allah SWT. Hidup kita tambah barokah, rizki kita tambah barokah, keluarga kita insya Allah juga tambah barokah, anak-anak kita semuanya barokah, dan apapun yang menjadi hajat-hajat kita bersama, moga-moga juga ditolong oleh Allah SWT, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah SWT. Termasuk moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi 'umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi sihatina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi buyutana wa masjidina khususan masjid sabilis salam kama barakta masjidil haram wa kama barakta masjidil aqsa wa kama barakta masjidil quba wa kama barakta masjid nabawi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.